Shalom saudaraku, kita kembali bertemu bersekutu dalam firman Tuhan melalui renungan kali ini. Dan sebelum saya bagikan renungan ini, mari sejenak kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bagikan kali ini adalah khotbah atau renungan di pertanyaan sektor atau kebaktian sektor yang ditetapkan dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan demikian. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang menurut saya sangat romantis kali ini. Ini menggambarkan sepasang kekasih yang sedang memadu cinta, sedang jatuh cinta. Ya, kalau memang orang jatuh cinta, semuanya dunia seperti milik mereka saja. Dan tidak ada orang yang lebih sempurna daripada kekasihnya, sehingga selalu dipuja dan dipuji. Itulah perilaku orang yang sedang jatuh cinta. Makanya ada lirik lagu di era 80-an mengatakan, jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang, biar malam terbayang wajahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang yang sedang jatuh cinta, yang dimabuk asmara, biasanya selalu merindukan kekasihnya, dan mereka biasa disebut buta atau cinta itu buta, karena mereka tidak memakai akal secara objektif. Mereka hanya digerakkan dan didorong oleh perasaan dan juga didorong oleh keinginan hati, dan melihat pasangannya atau kekasihnya itu sangat cantik atau paling cantik dan paling baik. Yang sudah berkerut pun menjadi mulus di dalam pandangan orang yang sedang jatuh cinta. Namun apa yang kita sedang bahas bukanlah membicarakan perilaku percintaan sepasang manusia. Karena yang menulis Kidung Agung ini adalah seorang pujangga besar, Raja Salomo. Dia adalah sastrawan, dia adalah penyair. Dia hendak mengungkapkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Hubungan itu diikat oleh cinta. Itu yang mau digambarkan melalui ayat yang sedang kita bahas. Raja Salomo menggambarkan betapa Tuhan itu terikat dengan manusia di dalam cinta. Dan dia selalu merindukan, ingin bersama-sama dengan manusia. Dia akan melakukan apapun supaya bisa bertemu dan bersama dengan manusia ciptaannya itu. Dan itu sering kita temui di dalam Alkitab kita, bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu diibaratkan seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki, umat atau gerejanya adalah mempelai perempuan. Itu sering sekali dituliskan dalam Alkitab kita. Saudaraku, itulah yang diungkapkan oleh
Raja Salomo melalui puisi yang sangat indah di dalam Kidung Agung, di dalam renungan kita kali ini, bahwa Tuhan itu mau menempuh apapun, mau mengorbankan apapun. Dia datang, dan ternyata kekasihnya itu terkurung. Ada tembok, ada dinding yang memisah. Tadi disebutkan kekasihku melihat dari tingkap, dari dinding, dari tembok. Tetapi tembok itu tidak bisa memisahkan kekasihnya. Artinya, ya memang manusia telah dibelenggu di tembok, yaitu dosa. Dosa telah membangun sebuah tembok pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak boleh dihentikan oleh tembok. Dan Tuhan sendiri berinisiatif meruntuhkan tembok itu. Tembok dosa itu telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib Golgata. Tuhan mengorbankan apapun supaya tembok dinding pemisah itu runtuh, supaya Tuhan bisa menyatu dan bersama-sama dengan ciptaannya, manusia yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya itu. Itulah yang dilakukan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi satu-satunya alasan Tuhan mau menyelamatkan manusia adalah karena kasihnya, cintanya. Dan itulah yang digambarkan oleh Raja Salomo melalui nats kita ini, betapa Tuhan sangat mencintai manusia. Kalaupun manusia itu karena dosanya, karena keterbatasannya, karena pemberontakannya, dia harus menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, tetapi itu tidak selamanya. Ada masa, ada waktu, dan setelah itu Tuhan sendiri datang, kekasihnya itu datang dan berbisik, marilah jelitaku, lihatlah musim bersemi, burung tekukur sudah berbunyi di tanah kita. Ya, itu menggambarkan sebuah kehidupan baru setelah melewati sebuah proses. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan. Tuhan tidak selamanya membiarkan manusia di situ. Tapi ada periode, ada masa di mana Tuhan langsung datang sendiri untuk mengeluarkan manusia dari kesulitannya dan menyediakan sebuah kehidupan yang baru. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itulah pula yang menjadi kabar baik dan pesan dari nats kita di saat ini, di mana pesannya sangat jelas untuk kita hidupi. Tuhan Yesus sangat merindukan kita untuk bersama-sama dengannya. Apapun penghalang, dinding dan tembok pemisah akan diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu rindu ingin bersama-sama dengan kita. Itu kabar baik. Itu pesan yang harus kita pahami dan yakini dulu. Lalu, saudaraku, hampir 2 tahun kita bersama-sama hidup dengan coronavirus COVID-19. Dan kita melihat sepertinya tidak ada kepastian. Sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi ternyata firman kali ini mau memberi kepastian. Semuanya ada waktu, semuanya ada batas. Dan Tuhan sendiri berfirman, marilah, bangkitlah, musim semi telah tiba. Tuhan sendiri sudah berfirman ingin mengakhiri masa-masa sulit,
masa-masa pergumulan. Saudaraku, inilah pesan, inilah sebuah kabar baik kepada siapapun kita yang mungkin ada yang sedang menghadapi isolasi mandiri atau menghadapi sebuah goncangan ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Tapi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia akan memberi kehidupan yang baru. Musim semi telah tiba. Bangkitlah, sambutlah, dengar suara Tuhanmu. Dia adalah kekasih jiwa kita yang selalu rindu ingin bersama-sama dengan kita. Dia tidak nyaman di sorganya yang mewah. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia ingin membawa kita ke tempat itu. Bangkitlah, jangan biarkan dirimu tertekan dan sedih serta berputus asa. Ada saatnya kita memang harus bergumul, tetapi Tuhan pasti datang. Dan untuk menunggu Dia datang, setialah dan dengar. Di sini tadi mempelai itu, kekasihnya itu sangat mendengar. Dengarlah bahwa kekasihku datang seperti kijang. Dia sangat tahu ada kontak batin. Kita juga yang sudah mengasihi Tuhan Yesus pasti mengerti dan mengetahui di saat-saat mana Dia datang dan ingin mengeluarkan kita dari berbagai kesulitan dan persoalan hidup. Bangkitlah dan bersukacitalah, bernyanyilah, memuji memuliakan namanya. Dia sedang datang dan Dia sedang meruntuhkan segala pemisah. Dia ingin menghancurkan segala pembatas-pembatas isolasi yang selama ini mengurung kita untuk tidak bisa bersekutu bersama-sama. Tuhan katakan hari ini, bangkitlah, marilah. Saudaraku, pesan ini sangat jelas, dan inilah kabar baik, berita besar untuk kita. Bangkit, bersukacita, yakini Dia datang dan memberi kehidupan yang baru. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kuatkan kami untuk tetap setia menanti-Mu, mengharapkan-Mu. Dan kami percaya masa kehidupan baru Tuhan telah sediakan. Dan kami sedang menanti dan menyongsong itu. Suara-Mu telah kami dengar. Dan Tuhan akan membawa kami ke dalam kehidupan itu. Dan kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang tertekan dalam kesedihan atau kehilangan pengharapan dan mendekati keputusasaan karena situasi yang dihadapi. Mungkin sakit penyakit, atau mungkin keadaan ekonomi, atau apapun yang sedang menghadang kehidupannya. Tuhan, perdengarkan suara-Mu, bangkitkan semangat mereka menyongsong masa depan, supaya kami tetap optimis sebagai anak-anak Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan kami, karena Dia mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih firman-Mu, dengarkan kami, ampuni segala dosa kami, bawa kami serta ke dalam kehidupan yang baru, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.